Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Aitulang. Semoga kalian semua sehat dan bahagia tentunya ya. Kali ini kita akan membahas tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Nah, sejak kalian duduk di bangku sekolah, kita sudah diajarkan ya kapan masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini sebenarnya bukanlah pelajaran yang asing di telinga kita ya. Setidaknya ada 3 teori besar mengenai kapan dan bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut, teman-teman. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarnya berasal dari Gujarat, India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Nah, siapa sangka teori ini menjadi kondang dan diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan menjadi rujukan bagi pendidikan di negeri ini. Pasalnya, kalian harus tahu, pasalnya yang menjadi pelopor bukan main-main teman-teman. Ya, mereka ini adalah kebanyakan dari profesor-profesor Belanda di Universitas Leiden. Teori ini muncul seiring dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara. Karena teori ini ditulis oleh orang-orang kepercayaan penjajah yang pada saat itu menguasai tanah air ini dan kemudian didukung oleh kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu. Nah, maka seolah-olah teori ini menjadi tak terbantahkan, bahkan menjadi sumber rujukan para sejarawan. Nah, hal ini selaras dengan tujuan Belanda, teman-teman, untuk memadamkan kekuatan Islam di Nusantara yang pada saat itu menjadi musuh mereka, dan cara merubah pandangan masyarakat melalui tulisan-tulisan sejarah yang dibuat oleh para orientalis Belanda ya. Nah, pelopor yang terkenal dari teori ini adalah salah satunya Profesor Dr. Christian Snokhogroen. Ya, menurutnya Islam di Indonesia berasal dari wilayah anak benua India. Ya, seperti Gujarat, Menggali dan Malabar. Nah, di dalam bukunya Snokhogroen itu mengatakan tidak adanya peran dan nilai-nilai Arab pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara pada abad sekitar 12 Masehi sampai sekitar abad ke-13 Masehi. Yang menarik di sini ternyata Snokhogroen itu bukanlah orang pertama yang mempelopori teori ini, teman-teman. Artinya dia bukanlah pencetus murni teori Gujarat ini. Sebelumnya, Dr. Piet Snepel, seorang orientalis Belanda dari Universitas Leiden, lebih dulu menyatakan teori ini. Piet Snepel ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang dari Gujarat ya. Jadi para pedagang dari Gujarat ya yang menyebarkan Islamnya ke Nusantara. Alasannya, India dan Nusantara itu katanya sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Artinya meskipun Islam di Nusantara merupakan hasil dari pergerakan orang-orang Arab, tetapi tidak langsung datang dari Arab, melainkan dari India. Nah, jadi seolah-olah perubahan peradaban-peradaban di Nusantara itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh India. Perbedaan Piet Snepel dengan Snok ialah Piet Snepel masih berpendapat bahwa Islam di Nusantara meskipun berasal dari India, tetapi tetaplah dibawa oleh orang-orang Arab. Sedangkan Snok menolak peran orang-orang Arab. Nah, ada lagi pendapat dari seorang orientalis Belanda bernama Jan-Pierre Moquette ya. Ia berargumen bahwa batu nisan Sultan Malik Al-Saleh pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh ya. Dan batu nisan Sultan Malik Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Oleh sebab itu, Pierre Moquette itu menyimpulkan batu nisan itu bisa saja diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lain menurutnya bahwa ada kesamaan mazhab Syafi'i antara Muslim di Nusantara dengan Muslim di Gujarat. Tidak seperti pendapat sebelumnya, Moquette ini cenderung menekankan asal Islam yang ada di Nusantara berdasarkan bukti batu nisan, teman-teman. Oleh karena itu, bukti-bukti yang digunakan pada teori Gujarat ini berdasarkan pada batu nisan, maka teori ini sering dijuluki sebagai teori batu nisan. Ya. Nah, sudut pandang lain berasal dari sejarawan Belanda yang bernama Hubertus Maria Plekke ya. Sebagai penganut teori Gujarat,
Ia mengatakan bahwa bukunya yang berjudul Nusantara Sejarah Indonesia, bahwa Islam disebarkan ke Nusantara bukan karena motif dakwah, tetapi motif perdagangan, dengan corak penulisan sejarah seakan-akan ilmiah, sistematis, dan dilengkapi daftar pustaka, dan bahkan dengan rujukan yang banyak, seolah sejarah Islam di Nusantara karangan para orientalis barat ini sangat meyakinkan. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Qutb dalam sebuah buku yang berjudul Kaifa Nakhtubu al-Tariqah Islami, atau artinya mengapa kita perlu menulis ulang sejarah, di situ Muhammad Qutb menyebutkan mengapa umat Islam ini perlu menulis ulang sejarah Islam yang berbeda dari tulisan para orientalis selama ini, ya. Itu saran dari Muhammad Qutb, ya. Karena kita tuh sudah dipengaruhi beberapa tulisan-tulisan dari orang Belanda sampai sekarang, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teori Persia. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori Gujarat. Namun bedanya di dalam teori Persia memandang adanya kesamaan mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Persia. Gujarat dipandangnya sebagai daerah yang dipengaruhi oleh Persia dan menjadi tempat singgahnya ajaran-ajaran Persia ke Indonesia. Teori ini dipelopori oleh Husain Jayadiningrat. Beliau berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia memiliki persamaan dengan yang ada di Persia atau Iran sekarang mah, ya. Nah, semisal seni kaligrafi yang terdapat pada batu-batu nisan yang terpahat di Nusantara tuh, ya. Contoh lain adalah tradisi peringatan 10 Muharram atau tradisi budaya Islam Persia yang juga mirip dengan tradisi serupa di Nusantara, yakni upacara tabwik atau tabut di beberapa wilayah pesisir Sumatera. Yang ketiga, ini teori terakhir adalah teori Mekah. Berbeda dengan teori sebelumnya, muncul sebagai sanggahan atas teori Barat nih, teori Mekah, ya. Nah, Haji Abdul Muhammad Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi semata, sebab dalam pandangan beliau jalur perdagangan antara Nusantara dengan orang Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Penyebaran Islam ke Nusantara didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam atau dakwah. Nah, Buya Hamka malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Nusantara. Buya Hamka menolak anggapan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India sejak abad ke-13 Masehi. Sanggahan ini dikemukakan oleh tokoh asal Sumatera Barat itu dalam sebuah seminar tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan pada tahun 1963. Menurut Buya Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun awal Hijriah, dibawa oleh orang bangsa Arab khususnya dari Mekah, ya. Nah, beliau menyebutkan bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah bagi pendatang ataupun bagi pedagang Arab sebelum menuju ke Nusantara. Salah satu bukti teori Mekah ini adalah naskah kuno dari Cina, teman-teman, yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tahun 625 Masehi. Di Barus yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya juga ditemukan naskah kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, ya, yang wafat pada tahun 672 Masehi. Keyakinan Buya Hamka tersebut dikuatkan oleh teori yang dikemukakan oleh T.W. Arnold sebelumnya, ya. Nah, berdasarkan sumber yang sama yaitu berita dari Cina, Arnold dalam bukunya yang berjudul The Phrasing of Islam, Arnold menyebutkan bahwa ada seorang pembesar Arab yang menjadi kepala daerah pendudukan Arab, ya, di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Penulis barat, kata Buya Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Nah, mungkin kalian bisa saja menyimpulkan seperti ini, bahwa sebagian dari sumber-sumber menyatakan bahwa Islam telah sampai ke Nusantara, terutama di kawasan Sumatera itu pada tahun 670-an, ya. Nah, ini menunjukkan Islam itu sendiri telah dibawa datang oleh para pedagang dan oleh ulama-ulama yang menyertai misi-misi perdagangan pada masa itu. Barulah pada abad ke-13 bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, hingga pada puncaknya
abad ke-16 pada saat Majapahit runtuh, Islam di Nusantara semakin berkembang sangat pesat. Oke teman-teman, demikian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share, serta yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.